Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Magister Psikologi bersama saya Miftahul Ulum dan narasumber kita kali ini adalah Mas Sumaidi. Iya. Bagaimana kabarnya Mas Sumaidi? Alhamdulillah baik Mas. Nah, Mas Sendiri Sumaidi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Mas Sumaidi sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya cuma kuliah aja sekarang saya. Kuliah aja. Iya. Wah, banyak ini ya. Nah, dari obrolan tadi di belakang panggung kan Mas Sumaidi akan berbicara tentang bagaimana ibadah dan depresi itu berkaitan. Iya. Nah, kenapa sih kok Mas Sumaidi ngambil tema itu? Ya, menarik ya Mas ya. Sebenarnya tema ini tuh cukup kontroversial ya Mas ya. Cukup sensitif juga. Kemudian saya berpikir gimana membawakannya agar tidak kontroversial, itu tugas mahasiswa Magister Psikologi UIN gitu loh. Saya berpikirnya. Nah, kemudian saya berangkat dari ada anggapan bahwa orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu rentan mengalami depresi. Ada juga yang menganggap depresi itu cuma karena kurang ibadah nih gitu loh. Kurang rajin ke gereja, kurang rajin sholat gitu loh, dan sebagainya gitu loh Mas Irfan. Jadi saya tertarik gitu membahas itu, apakah sebegitu berhubungannya gitu loh. Nah, kalau dari latar belakang tadi, nah dari Mas Sumaidi pelajari, kira-kira apa sih hubungannya antara ibadah tersebut, agama tersebut sama depresi itu sendiri? Oke. Jadi ya pasti sangat berhubungan nih Mas. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ibadah mampu menjadi obat, bisa jadi Mas. Oh, bisa jadi. Iya. Dalam artian di sini bisa jadi ya, Bisa jadi juga tidak gitu lah. Terus bagaimana tuh kalau iya itu gimana? Oke. Yang pertama itu kita bahas secara penelitian dulu ya, tanpa mengaitkan agamanya apa, bagaimana cara dia beribadah gitu loh. Kemudian keyakinannya bagaimana gitu lah. Yang pertama itu ada penelitiannya Morera Almeida, Mas ya. Jadi Morera Almeida ini dan kawan-kawan mereview terhadap 850 jurnal terkait religiusitas and mental health. Sudah banyak banget nih jurnalnya, ternyata 850 gitu. Oh, banyak ya? Ada 800? Kalau yang belum tahu gitu lah. Itu kalau dibaca berapa lama itu? Iya gitu lah. Agak lama ya. Cuman kita cuma baca reviewnya aja kan. Dan hasilnya nih Mas Ulum, yang pertama orang yang lebih religius memiliki keadaan psikologis yang lebih baik ketimbang orang yang tidak religius. Yang kedua, orang yang lebih religius memiliki simptom depresi yang lebih rendah dan lebih jarang menggunakan obat-obatan terlarang ketimbang orang yang tidak religius. Jadi itu berhubungan sekali ya dengan itu. Tapi kalau misalkan kita ibaratkan gitu, ibarat seperti apa itu ibadah sama agama itu sama depresi itu sendiri? Oke. Kalau dalam penelitian ini ya, tanpa menyebutkan agamanya apa ya, agama dan depresi itu dia berhubungan, tapi variabelnya bukan variabel yang mempengaruhi secara langsung. Dalam artian ketika kita dalam akademik kita punya komputer, maka bisa diprediksi bahwa nilai akademik kita akan naik gitu loh. Tapi bukan berarti komputer yang membuat nilai akademik kita naik gitu loh. Dan tidak bisa diprediksi juga orang yang punya komputer nilai akademiknya akan tinggi loh. Jadi di sini nggak bisa kita prediksi juga orang yang ibadahnya tinggi gitu loh, dia bakal terhindar dari mental illness gitu. Nah, seperti itu Mas. Oh, berarti kalau agama dan depresi itu sendiri gimana ya? Kalau emang tidak saling berhubungan, apakah bisa dikaitkan seperti mata uang gitu? Boleh, bisa Mas. Bisa jadi ya. Ya karena dalam penelitian lain ya, dalam artian dalam seperti dua wajah di mata uang ya Mas ya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif nih. Bisa jadi positif, dia membentengi dari depresi, membantu orang lebih cepat recovery dari depresi gitu lah. Bisa jadi negatif, dia menjadi faktor depresi gitu lah Mas. Karena dalam penelitian lain juga, penelitian Rafael Bonelli dan kawan-kawan dalam artikel religiusitas, faktor and depression mengungkapkan di sana tidak sedikit juga orang yang beragama yang justru
memupuk rasa bersalah karena merasa dirinya pendosa, karena merasa dirinya kurang ibadah gitu loh Mas, dan merasa dirinya akan dihukum oleh Tuhan. Jadi bagai dua mata uang gitu loh, bisa baik bisa juga buruk pengaruhnya terhadap depresi. Oh, jadi bisa mengakibatkan depresi juga Bisa ya, karena perasaan berdosanya itu ya. Iya, karena rasa ketakutan, perasaan berdosanya gitu loh. Di samping itu bisa ngebuat kita itu tenang gitu. Kadang kalau misalkan kita terlalu banyak berbuat dosa, itu bisa jadi kayak was-was buat kita, takut dihukum di neraka nanti gitu ya, Mas. Jadi kalau misalkan, jadi tergantung dari agamanya itu atau dari orangnya juga. Tergantung kita meletakkannya sih Mas. Gitu, kalau kita keyakinan kita bahwa agama itu dari Tuhan yang maha baik gitu loh, maka agama itu akan berperan positif gitu. Kalau kita menganggap agama itu dari Tuhan, dari agama adalah instrumen dari Tuhan yang maha jahat gitu loh, maka pengaruhnya malah nggak baik gitu loh Mas. Iya. Jadi mungkin lebih ke kayak kepercayaan satanis gitu, kepercayaan Illuminati atau kepercayaan-kepercayaan yang bukan kepada Tuhan yang baik gitu ya, Mas. Yang ngebuat orang yang penganutnya itu kayak lebih cemas, lebih depresi dan sebagainya gitu. Nah, ngomongin tentang depresi nih, Mas. Ada nggak sih obat yang dibuat oleh agama itu sendiri tuh? Atau ada faktor di mana agama itu bisa menjadi obat gitu loh? Oke nih. Sebelumnya mengutip dari perkataannya Viktor Frankl dalam bukunya Will to Meaning, kata Frankl, pada kenyataannya agama itu memberikan ketenangan spiritual kepada seseorang gitu loh. Yang mana ketenangan itu orang tidak bisa mendapatkannya dimanapun itu loh, selain di agama gitu loh. Tapi kata Frankl juga, itu apabila dilakukan setengah-setengah, dijalani setengah-setengah gitu, itu akan berbahaya malah. Kemudian agama itu bakal menjadi positif ya, bakal menjadi obat bagi depresi jika yang pertama dia mampu memetik makna hidup dari beragama itu tadi. Oke, makna hidup terus. Karena sejatinya agamanya itu sudah menyiapkan cara-cara bagi kita untuk menghadapi pengalaman-pengalaman buruk dalam kehidupan nih Mas. Misalkan kita kena musibah tuh, pasti orang terdekat kita yang beragama bakal menasehati, Tuhan bakal berikan jalan yang lebih baik gitu, bakal digantikan dengan yang lebih baik. Itu kan orang itu menanamkan kepada harapan gitu, dan harapan itu bisa ngebuat depresinya tuh terobati gitu gitu lah, bisa menekan depresi gitu lah. Ada juga dalam Islam gitu lah, kita diajarkan konsep ikhtiar dan takdir ya Mas ya. Nah, kita diajarkan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kendalikan gitu lah. Misalnya yang bisa kita kendalikan nih, usaha kita gitu lah, persepsi kita terhadap orang lain, persepsi kita terhadap masalah gitu lah. Terus yang nggak bisa kita kendalikan, persepsi orang terhadap kita, jodoh, maut, rezeki gitu lah. Nah itu kan menyiapkan kita agar tidak berpikir berlebihan terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu lah. Kalau sekarang itu kan namanya filosofi stoicism gitu. Oh iya. Sebenarnya dalam Islam sudah ada gitu lah. Banyak juga kita diajarkan untuk awareness, mengenal diri kita sendiri gitu lah. Bersyukur gitu lah, menerima diri kita sendiri, seperti itu. Jadi dalam beragama pun juga kan biasanya ada orang lain tuh yang support kita gitu. Nah, yang ngebuat kita itu menenangkan kita ketika kita sedih gitu. Ketika depresi itu membantu kita gitu. Nah, kalau dalam agama sendiri tuh support system itu kan biasanya bagus banget ya Mas. Apalagi ketika di desa ataupun di perkumpulan-perkumpulan gitu. Mas sendiri ini enggak sih ada perkumpulan spiritual gitu atau agama gitu, ibadah gitu sama teman-teman gitu? Kalau perkumpulan pas di Malang nggak ada sih saya kayaknya. Cuman teman-teman support gitu ketika kita beribadah, kadang ngajak kita ke masjid juga gitu lah. Nah, itu seenaknya. Makanya salah satu yang kedua itu yang membikin, tadi kan yang pertama itu dia bisa memetik makna hidup dari agama gitu lah, dengan keyakinannya. Yang kedua itu agama bakal berperan positif, bakal menjadi obat apabila dia mendapat support system dari beragama Mas. Nah gitu.
Misalnya dalam agama nih kita dianjurkan untuk saling silaturahmi, bersedekah, Mas, atau saling mendoakan gitulah. Iya. Nah, maka ketika orang yang depresi mendapatkan support system kan, itu kita membantu dia memenuhi salah satu kebutuhan terpenting di hidupnya, yakni merasa diterima oleh kelompoknya, Mas. Apalagi kan juga kita bisa ngikut kayak pengajian gitu, ceramah-ceramah kan. Betul. Kalau di agama Islam pun kan banyak ya ceramah-ceramah yang ngebuat hati kita tenang gitu. Apalagi terlagi kan Ramadan ya, Mas. Iya, Di situ tuh kan banyak biasanya kayak kultum-kultum, kemudian biasanya sebelum maghrib kita juga kumpul ya kan bareng-bareng gitu. Nah, selain obat-obat tadi tuh ada lagi nggak kira-kira? Ada setidaknya Misalkan di dalam agama itu ada ini nggak sih? Kayak teladan ada gitu teladan atau apa juga gitu? sih, ada teladan. Di dalamnya ya? Iya, betul sekali. Yang ketiga teladan mungkin ya. Iya, teladan bisa. Teladan. Itu gimana? Karena di dalam beragama itu sudah disiapkan cerita-cerita nabi terdahulu atau wali-wali terdahulu gitu loh, ulama-ulama. Bahkan sedangkan nabi aja gitu loh mendapat ujian yang sebegitu beratnya. Iya. Apalagi kita yang manusia biasa. Dan dia tuh bisa melewatinya gitu loh. Dan di situ orang kalau melihat itu dia bakal lebih menerima gitu loh terhadap permasalahan yang dia hadapi. Iya. Dan self efficacy-nya juga meningkat juga loh ketika dia tahu bahwa ada orang lain yang mengalami hal serupa atau yang lebih berat daripada dia gitu. Self efficacy ini kan keyakinan seorang bahwa dia itu mampu menghadapi sesuatu gitu loh. Iya, jadi kan dulu nabi-nabi kita itu kan jadi tauladan gitu. Ada juga yang kayak mereka itu punya musibah berat gitu. Kayak misalkan Nabi Nuh yang dia itu harus buat kapal gitu loh, Mas. Gitu. Perjuangannya luar biasa gitu. Untuk manusia gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad juga yang sempat diusir karena perbedaan pendapat agama di zaman jahiliyah itu ya, Mas. Apalagi kalau cuma kita buat ngelewatin S2 gitu. Iya, apalagi cuman itu. Perjuangan Nabi terdahulu aja gitu loh, luar biasa gitu loh. Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel ya. Perjuangannya luar biasa gitu loh. Iya, dan itu masih umur berapa? Masih muda ya? Masih muda sekali. Dan kita tuh bisa ngambil cerita di situ ya, Mas. Iya, bisa jadi teladan gitu. Begitu. Kemudian selain itu kira-kira kalau misalkan digabung semua itu obat-obat tadi yang kita lakukan gitu, itu ada nggak sih teman ngobrol atau tokoh-tokoh yang bisa kita ikut diskusiin gitu loh, Mas. Maksudnya disamperin gitu. Kalau misalnya Masnya itu ketika butuh wejangan atau butuh curhat gitu, biasanya ke siapa? Biasanya ke teman saya sih atau ke guru bisa juga sih gitu lah. Yang lebih dinu nasihatun kan agama itu kita saling bernasihat-nasihatan gitu dalam hal baik gitu. Nah, betul sekali. Jadi agama juga bisa jadi obat juga ya, Mas. Obat juga. Kesimpulannya terakhir mungkin Masnya bisa sebelum kita tutup. Tapi satu sisi bisa jadi sumber depresi juga ya. Oh bisa ya, karena itu tadi ya, karena perasaan berdosa gitu ya. Ya, pertama karena dia agama itu dijalani dengan penuh ketakutan ya, Mas ya, yang saya lihat. Baik itu tokoh agama yang menyebarkan agama dengan penuh rasa takut gitu loh. Yang kedua, stigma terhadap agama ya. Kadang kan orang beragama menganggap bahwa kalau orang berdosa, kalau orang depresi nih karena berdosa gitu loh. Kurang ibadah gitu loh. Kadang bayangkan dia udah depresi terus nggak diterima, kamu judge begitu kan, gimana nggak tambah depresi gitu loh. Ketiga, agama dijalani dengan penuh kebencian, Mas. Agama kan misalkan nih, baik itu kebencian terhadap orang yang berbeda, beda suku, beda aliran, beda pendapat gitu loh, itu bisa membuat depresi gitu loh. Toleransinya rendah gitu ya, Mas. Makanya pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'az ketika Nabi mengutus Sayyidina Mu'az ke negeri Yaman, wahai Mu'az, agama itu mudah dan kabar gembira gitu loh. Maka sebarkanlah agama dengan penuh kegembiraan gitu dan mudahkanlah orang yang ingin beragama. Agama itu mudah sebenarnya. Saya rasa kalau
agama itu sulit gitu loh, mungkin cuma oknum-oknumnya aja begitu loh. Yang Atau mempersulit gitu ya. Iya, atau kesalahpahaman kita aja dalam memahami agama gitu. Atau kurang belajar juga kepada tokoh-tokoh gitu. Iya. Dan saya sendiri pun ngerasa bahwa ya Islam tuh sebenarnya fleksibel gitu buat Fleksibel, gitu. hamba-hambanya, nggak terlalu ketat banget gitu sehingga kita tuh kayak terkekang gitu kan, nggak kayak gitu ya Mas Iya, agama. betul. Dan agama juga kan sebagai obat itu butuh apa namanya? Emang butuh kayak Al-Qur'an, kemudian tauladan gitu. Nah, kalau dari semua yang kita obrolkan tadi, kira-kira kesimpulannya nih buat Masnya nih apa nih? Kesimpulan kita kesimpulan mungkin mengutip dari hadis Nabi, ma khaba man ikhtara wa ma nadima man istasyara gitu. Tidak pernah rugi orang yang beristikharah, kemudian tidak akan pernah menyesal gitu loh orang yang minta pendapat kepada yang ahlinya gitu loh. Yang kita garis bawahi, orang yang minta pendapat terhadap ahlinya, dalam artian di sini kita nggak harus memilih antara Tuhan atau kita pergi ke mental health profesional gitu loh. Nah, pesan dari saya, agamanya belajar yang meruntun. Kalau memang perlu bantuan psikolog, datang aja ke psikolog gitu loh. Kita nggak perlu memilih gitu loh, antara Tuhan atau psikolog. Yang perlu kita berantas itu malah stigmanya gitu loh. Stigma bahwa orang yang depresi itu pendosa gitu loh. Oke, dan harus dibantu ya. Iya. Sama beragama. Oke, cukup ya Mas gitu Cukup ya. seperti Oke, cukup sekian podcast kali ini. Mungkin kita bisa lanjut di podcast selanjutnya di besok-besok hari. Akhir kata, assalamualaikum.